Gubernur kita, Gubernur Lira Jawa Timur, yang juga hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman Pak Wagub dan saya sendiri sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Jawa Timur, Lira Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita hanya datang untuk memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap pemerintah, tepatnya kepada KPK RI. Kita mendukung KPK RI yang telah menangkap OTT salah satu koruptor terbesar di Indonesia. Salah satu koruptor terbesar di Indonesia. Siapa dia? Siapa dia? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Maju ke depan. Hukum mati. Ingat, hari ini adalah aksi damai. Hari ini adalah aksi damai yang kita lakukan di depan gedung pengadilan tipikor PHI di sini. Jadi kesempatan hari ini kita ambil alih. Kita hanya ingin memberikan support yang luar biasa kepada tipikor, pengadilan tipikor, untuk menghukum mati siapa? Karena kenapa? Saya sudah lama tidak berorasi. Saya sudah lama tidak menggayang dan menggetarkan Jawa Timur, bahkan di sudut-sudut daerah. Saya 1 tahun yang lalu juga melakukan aksi di depan kantor Bapeda, kantor Bupati Probolinggo pada saat itu. Dan saya sudah rindu melakukan aksi. Kita rindu melakukan aksi. Lira sejati hadir pada kesempatan kali ini. Apa tujuan kita? Yang dimaksud, yang harus kita lakukan adalah itu yang harus dilakukan pengadilan. Kalau tidak menghukum mati siapa? Maka DPP Lira se-Indonesia akan memerintahkan seluruh Indonesia untuk numpuk di sini di gedung pengadilan tipikor Surabaya ini. Oke, saya sampaikan kepada Pak Samsudin untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Lira! Hidup Lira! Hidup Lira! Yang saya hormati Bapak Keamanan baik TNI ataupun Polri, Sangat tentram di wilayah kami yang semestinya yang berjaya. Datang ke sini hanya meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar profesional. Kami datang ke sini mendukung agar betul-betul melakukan penegakan hukum sesuai aturan dan undang-undang. Kami datang ke sini juga dalam rangka meminta keadilan agar masyarakat mendapat keadilan, supaya koruptor yang telah menggarong uang negara dihukum sesuai aturan dan undang-undang. Hukuman apa yang pantas? Hukuman apa yang pantas? Hukuman apa yang pantas? Hukuman mati. Kami minta Pak Majelis Hakim agar betul-betul sesuai dengan aturan dan undang-undang. Dan saya meyakini sebagai penggiat anti korupsi bahwa Pak Majelis Hakim yang mulia akan bekerja sesuai aturan dan undang-undang dan akan Tugasnya sebagai tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi Nusantara ini. Saya berharap tidak ada kawan-kawan, apalagi kawan-kawan keamanan, merasa tersinggung dan terganggu karena kami datang ke sini bukan untuk menyinggung dan mengganggu siapapun. Kami datang ke sini untuk menjaga dan merawat negeri ini
dengan cara kami. Lakukan tugas kalian dan fungsi kalian masing-masing. Ayo kita sama-sama mendoakan agar hakim yang menjadi majelis hakim yang mengadili perkara ini. Ini untuk apa? Kami mengawal masyarakat Probolinggo yang juga ingin menyampaikan aspirasinya, mendukung dan mensupport KPK dalam hal melakukan proses penegakan hukum, yang mana proses penegakan hukum tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor di Surabaya ini. Kami datang ke sini hanya mendukung agar supaya majelis hakim betul-betul bekerja secara profesional, betul-betul bekerja berdasarkan aturan dan undang-undang, agar kemudian tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak oknum-oknum, baik itu dari sipil ataupun dari yang lain. Kalau dari Lira tadi disampaikan hukuman mati ya yang pantas. Kami meminta begitu karena apa? Probolinggo sendiri adalah wilayah yang sangat makmur, wilayah yang sangat jaya sebenarnya, namun menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Nah, yang kemudian kenapa kami meminta hukuman mati? Karena melakukan tindak pidana korupsi di saat pandemi sesuai dengan instruksi presiden, sesuai dengan rancangan aturan dan undang-undang. Nah, kami hanya menagih itu agar kemudian majelis hakim betul-betul profesional. Itu saja. Ini Hasan ini memimpin Probolinggo sudah berapa lama? Hasan dari 2003 sampai 2008, dari 2008 sampai 2013. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya selama 2 periode. Jadi bisa dikatakan Hasan dengan Tantri ini memimpin Probolinggo selama 18 tahun. Namun tidak memberikan impact ekonomi yang maju, justru menjadi yang tadinya Probolinggo menjadi urutan kesekian di Jawa Timur setelah kepemimpinan Hasan, dinasti Hasan Aminuddin dan Tantri ini di wilayah Probolinggo itu menjadi urutan keempat termiskin. Jadi kami sebagai warga Probolinggo sekaligus sebagai aktivis penggiat anti korupsi, kami ingin menyampaikan aspirasi kami itu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berdasarkan temuan Lira, selama Hasan maupun Tantri memimpin, adakah dugaan korupsi yang mereka lakukan? Kalaupun ada, bisa disebutkan apa? Banyak, Pak. Jadi yang dalam proses sekarang saja di Kejaksaan Negeri Keraksan, namun prosesnya sangat lelet. Entah ada apa, saya juga kurang ini. Tapi kami akan berkomitmen akan mengawal itu. Di situ ada proyek yang dalam laporan masyarakat dan Lira ada bantuan dana hibah Australia untuk pekerjaan perluasan jalan pariwisata Bromo. Namun temuan kami ada beberapa pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi, baik itu mulai dari penganggaran maupun dalam prosesnya, bahkan di dalam selesai pekerjaannya. Jadi temuan Lira dalam dugaan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Australia, bayangkan Pak, hibah Australia masih juga digarong. Temuan kami mulai dari proses pelelangan yang mana seharusnya dimenangkan oleh salah satu PT di Jawa Timur dengan penawaran 28,2 M, kemudian digugurkan dan dimenangkan oleh PT dengan penawaran 30 M. PT apa yang memenangkan? PT-nya nanti kami serahkan berkasnya ya. Kalau PT-nya nanti biar saya serahkan lengkap datanya. Dan kemudian ada beberapa kasus yang lain seperti PDAM yang sekarang masih Kalau ada. yang dana hibah itu nilainya berapa dari Australia? Dari Australia total 184 kurang lebih ya miliar. Kemudian dibagi 3 tahun. Nah, di tahun pertama 2019 kemudian dianggarkan sebesar 32 miliar. Namun dalam prosesnya, karena dari awal kami sudah temukan dugaan perbuatan melawan hukum, karena penganggarannya yang mana penganggaran tersebut dianggarkan terlebih dahulu sebelum dana hibah tersebut di MOU-kan. Nah, dari itu kami sudah temukan dugaan pelanggaran perbuatan hukum. Kemudian di proses pelelangannya pun sama, yang mana yang saya sampaikan tadi. Nah, saat proses pekerjaannya kami temukan dugaan proyek tersebut tidak sesuai spek, dan kemudian kami temukan dugaan proyek double counting gitu. Jadi ada anggaran double. Namun prosesnya
sudah hampir 2 tahun ini di Kejaksaan masih terkatung-katung. Berarti dugaan memperkaya diri sendiri itu berapa? Betul. Temuan Lira berapa temuan Lira? Dugaan memperkaya Kalau diri sendiri. fitnya kami tidak bisa pastikan ya temuannya. Namun 130. kalau dugaan tindak pidana korupsinya mulai dari semua lini. Dari jual beli jabatan sudah terbukti. Kemudian gratifikasi jual beli proyek. Kemudian yang lain-lain. Jadi sangat banyak sekali. Kalau Tantri? Sama, karena modusnya meskipun Tantri sebagai bupati yang nyeting Hasan, terbukti kemarin yang sudah disidangkan hari ini. Terus maksud kedatangan ke pengadilan Tipikor untuk apa? Ya agar kemudian tidak ada potensi mainan-mainan yang mana sudah dihembuskan di kalangan masyarakat, bahkan berkali-kali sudah diisukan bahwa ini tidak sesuai tidak terpenuhi unsurnya, dikurang alat bukti. Agar kemudian majelis hakim yang mulia ini betul-betul berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Nama lengkap? Saya Samsudin, Pak, di Probolinggo, Bupati LSM Lira. LSM Lira sebagai pelapor juga di dalam kasus Satana Minuti. Oke, terima kasih.